singkat-singkat aja lah ya. Kenalin teman-teman, nama aku Sasha Safa Bustomi, biasa dipanggil sama Sasha. Hari ini aku mau menjadi moderator, diminta oleh Kak Vindi, yang mana nanti akan ada 3 pembicara hebat gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak hanya teman-teman doang yang akan mendengarkan, ini akan diupload juga di YouTube channelnya Bipolar Care Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti videonya udah jadi, terus juga mau nge-share gitu ya kalau teman-teman yang emang nggak bisa hadir karena kan mungkin hujan gitu ya, terus Cilandak juga tadi lagi macetnya luar biasa, tapi semoga hari ini juga berkabar dan bisa banyak ilmunya. Kenapa? Karena hari ini kita punya 3 pembicara yang luar biasa. Aku deg-degan banget sebetulnya gitu ya, karena nih yang pertama pembicara kita yaitu adalah Dr. Harvita Diatri SPKJ. Lalu juga ada Kak Irwanca atau dipanggil Wanca. Dan juga ada Kak Vicky Ariela. Nah ini sebelum pada ngobrol-ngobrol, aku pengen sedikit membacakan sama yang tadi kan aku bacain portofolionya nih. Aku juga bacain juga deh. Oke, ini sambil ada sesuatu terjadi ya tadi ya. Intermezzo, it's okay. Takut ke legend. Bagus ya? Bagus ya. Salsa. Oke. Jadi jangan lupa ya untuk direkam dengan seksama. Yang pertama untuk dokter ya, atau Dokter Vita. Dokter Vita ini namanya Harvita Diatri, menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Ya ampun, aku baru mau setahun. Iya. Lalu Dokter Vita juga melanjutkan pendidikan spesialis ilmu kedokteran jiwa di UI juga sama dan lulus pada tahun 2006. Lalu tahun 2012 Dokter Vita mendapatkan gelar konsultan di bidang psikiatri komunitas dan tahun 2018 mendapatkan gelar doktor. Ya, luar biasa. Dan sekarang adalah dokter pendidik klinis di program studi ilmu kedokteran jiwa FKUI dan juga sebagai pakar dalam bidang psikiatri komunitas, rehabilitas dan trauma psikososial. Iya, oke. Dan selanjutnya ini aku mau bacain sedikit gitu ya tentang Kak Wanca. Aku sudah pernah ketemu sama Kak Wanca, pernah main di kantor aku. Nah, di balik Wanca Pak Irwan ya? Wanca boleh. Iya Wanca ya. Ya ini nama panggung lah panggung. Ada seorang content creator, kontennya itu berisi gambar lucu-lucu. Jadi dilihat ya, tolong @wanca tuh. Betul tidak? Betul ya kan? Doodle yang dilengkapi edukasi mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Akunnya itu @wanca memiliki lebih dari 100.000 followers. Luar biasa ya, semoga kita bisa sampai sana. Lalu juga Kak Wanca menerbitkan buku berjudul Ini Aku yang berisi kumpulan doodle edukasinya. Luar biasa. Jadi mungkin untuk teman-teman yang suka dengan buku-buku yang bergambar seperti aku suka baca buku tapi bukan gambarnya, mungkin akan cocok dengan bukunya Kak Wanca. Dan terakhir ini yang punya acara ya. Nah yang terakhir ini adalah Kak Vindi Ariela yang merupakan seorang seniman yang menggunakan seni sebagai media terapi penunjang dari isu kesehatan mental yang dialami sama Kak Vindi. Udah berkarya nih dari tahun 2011, terus juga Kak Vindi sekarang mengadakan pameran tunggal. Iya, pameran tunggalnya di sebelah. Jadi kalau belum lihat silahkan dilihat, ditengok-tengok. Berjudul Ekspresi Resiliensi seperti judulnya hari ini. Dan Kak Vindi juga merupakan aktivis kesehatan mental dan menjadi ketua Yayasan Bipolar Care Indonesia. Oke, wah kita mending masuk kali ya ke dalam topiknya. Topik ini sebenarnya cukup bikin aku deg-degan karena mungkin ada blundernya nih antara tangguh dan kuat gitu ya.
karena yang membuat acara ini bikin listnya banyak banget ya. Pertanyaannya banyak, tapi ada yang sudah aku kurasi biar sesuai dan juga teman-teman di sini mau awam maupun tidak awam akan bisa mengerti resiliensi itu seperti apa dan juga tidak blunder lagi dengan namanya kuat. Kan orang-orang sekarang menganggapnya kayak oh gue tuh kuat lah, gue tahan banting lah. Emang sebenarnya tahan banting itu seperti apa sih gitu ya? Nah, aku akan mulai dulu di Dokter Vita. Demi Allah deg-degan. Bisa bener-bener ya. Oke, Dokter Vita nih tadi habis webinar, sekarang talk show. Itu memang luar biasa ya. Dokter Vita, sebelum kita masuk kepada dua seniman ini gitu ya, mungkin agak ada dasarnya. Namanya kalau berilmu kan ada dasar ilmunya. Sebenarnya definisi resiliensi itu tuh apa sih? Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Sasha. Ya. Jadi teman-teman memang kalau kita lihat ya pada awalnya itu resilience jarang banget disebutkan ya. Lebih banyak tuh kayak sesuatu kalau terjadi adaptasi yang paling banyak muncul. Lalu kemudian yang kedua coping, ya, gimana cara kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian kalau itu sebuah problem maka yang keluar adalah problem solving, ya. Kayaknya sering bertahun-tahun tuh seperti itu. Baru belakangan saya sebut itu ya 10-15 tahun terakhir. Angka sebutan tentang resiliensi itu menjadi dominan. Sebenarnya hampir sama perkembangannya dengan zaman saya dulu waktu belajar di psikiatri awal tahun 2001, tahun banget kan sebelum Masehinya. Nah itu tuh ilmunya masih mengatakan bahwa saraf itu kalau putus nggak bisa lagi disambung. Saat dulu seperti itu. Seperti itu pemahamannya. Jadi orang kalau sudah misalnya mohon maaf kayak stroke atau mengalami masalah otak, sekali putus udah nggak akan bisa kembali lagi. Tapi ternyata ilmu membuktikan hal itu nggak benar gitu. Jadi bisa ternyata menyambung kembali. Nah di bidang jiwa yang muncul kemudian adalah resilience gitu. Jadi setiap orang itu basicnya adalah memahami bahwa setiap orang itu pasti diciptakan sudah dengan sangat istimewa. Ada bagian yang kurang iya, tetapi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya bagus gitu. Kita nggak pernah bisa memutuskan bahwa habis ini kita akan baik-baik aja atau nggak baik-baik aja gitu kan, karena stresor bisa datang kapanpun, masalah bisa datang kapanpun, dan itu semua eksternal, nggak bisa sama sekali untuk kita atur gitu ya, kayak ada remote gitu untuk mengatur. Saya nggak ada. Nah jadi resilience adalah mencoba memberikan gambaran bahwa ketika saya kejedut gitu ya misalnya, terus kemudian kepala saya benjol atau memar gitu ya, saya tahu bahwa pada saat itu saya mengalami masalah, tapi karena saya memiliki ketahanan, resilience bahasa Indonesia adalah ketahanan, maka saya akan paham bahwa benjol ini akan kecil lagi, akan hilang, memar ini juga akan kecil lagi dan akan hilang, dan saya akan kembali lagi ke kondisi saya yang baik-baik saja. Jadi itulah yang kita angkat sekarang gitu. Jadi tidak membuat orang sangat mendalami pada masalahnya, pada gejalanya, pada kejatuhannya, tetapi lebih memfokuskan diri pada oke, aku jatuh, aku sedang buka, nanti sembuh, aku akan bangkit lagi, aku akan baik-baik saja. Jadi itu yang sebenarnya kita godok sekarang. Jadi untuk tidak melihat orang itu sebagai sesuatu kumpulan yang masalah gitu, tetapi lebih pada kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika sesuatu terjadi. Jadi kuncinya di situ. Thank you. Luar biasa ya. Jadi kalau saya akan rangkum sedikit, berarti how to bounce back kali ya. Iya, betul. Tapi tanpa menolak perasaan dan juga peristiwa tersebut ya. Betul. Jatuh ya jatuh, sakit ya sakit. Oke. Nah, ini follow up question. Karena tadi udah dikasih tahu nih bahwa ini adalah sebuah bounce back kita gitu ya, apa yang udah dari peristiwa, dari kehidupan gitu. Sebenarnya ada nggak sih Dok kaitan antara faktor biologis, misalnya genetiknya, fungsi otak dan lain-lain, dengan kemampuan seseorang untuk bisa resilience? Ya itu repotnya ya. Pada beberapa orang yang alirannya biologis banget dikatakan ada gitu ya. Ada
ada orang yang mungkin genetiknya tuh bagus banget gitu ya, jadi kayaknya lahir aja udah tahan mental gitu, kayaknya kuat banget gitu, ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak begitu gitu. Nah, pada mereka yang punya genetik pun bukan berarti mereka akan sama. Bukankah kita hidup tidak di zaman yang sama gitu. Sehingga jatuhnya kalau dulu mungkin di tanah yang berbatu, sekarang bentuknya yang lain gitu, bentuknya aspal gitu dan lain-lain, tapi tetap jatuh gitu. Nah, sehingga pada mereka yang memang memiliki genetik baik, mungkin mereka akan lebih besar atau lebih kecil peluangnya untuk mengalami tantangan ketika mereka menghadapi sesuatu yang berat. Nah, namun demikian seperti tadi saya sampaikan, kalau kita bicara tentang resilience atau ketahanan, itu bicara juga tentang berapa besar yang kita terima gitu, kejatuhan itu. Kalau kejatuhan itu besarnya bukan main, mau sekuat apapun genetiknya, ya pasti dia akan mengalami sesuatu. Nah, namun demikian, berapa sih yang benar-benar akan lahir dengan genetik seperti itu gitu ya? Karena kan genetik itu ya dibilang kromosomnya sih ada gitu, tetapi kemudian akhirnya kan dia berubah-ubah lagi tergantung peristiwa kehidupan. Sehingga okelah secara biologis ada, tetapi kalau kita bicara tentang resilience dan psikososial, nggak cukup tuh biologis saja. Gitu. Nah, jadi justru pada akhirnya pengalaman hidup itulah yang lebih memperkaya. Dan ketika pengalaman hidup itu memperkaya, justru loh Pak Sasha malah mengubah kondisi gen. Jadi malah bisa mutasi. Gitu. Nah, jadi kalau kita bilang mau genetik yang mana nih? Apakah harus hanya semata-mata dari ayah dan ibu yang kuat saja? Bagaimana kalau saya lahir dari orang tua yang tidak begitu, tapi karena saya berusaha untuk tidak mengulang sejarah, gen saya berubah dan saya bisa menciptakan lagi generasi-generasi yang mungkin lebih baik dibandingkan zaman saya. Jadi biologi itu bukannya 1 + 1 sama dengan 2 sih ya, bisa macam-macam artinya. Oke, berarti ini kalau misalnya dari yang aku tangkap gitu ya, berarti si resilience ini secara biological itu hanya sesuatu yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi media. Iya, oke. Jadi kayak media aja, memang proporsinya beda-beda satu manusia ke manusia lain. Terus belum lagi akan diasah sama si pengalaman tersebut gitu ya. Oke, jadi ya untuk teman-teman nih ya semua di sini mungkin ngerasa masih pengen mengasah ketangguhannya dan segala macam dalam kehidupan gitu ya. Ternyata masih ada peluangnya ya, jangan merasa terlalu gimana banget, enggak, itu masih bisa gitu ya. Yang penting ada caranya lah, 1000 cara untuk bisa menjadi lebih resilient. Oke, kita pindah dulu ke Kak Wanca dulu kali ya. Kita save the best for the last. Oke, Kak Wanca content creator nih. Oke. Bilang seperti itu. Bisa dibilang itu nyala nggak ya? Mic-nya nggak nyala seperti. Halo? Iya betul. Itu saya. Oke. Udah? Tes. Tes. Oh, oke. Ya teknisinya sedang menjaga slide. Ya. Ini harus ditahan ya. Benar. Kita dikit teman-teman. Oke. Jadi aku mau nanya dulu. Selama membuat atau memiliki pengalaman untuk membuat konten, ada nggak nih? Tadi kita ngomongin resilient, terus udah bilang oh ada tantangan, ada peristiwa. Berarti selama konten kan ada tantangan tuh. Tantangannya apa aja? Dan selama ini tuh kalau menghadapinya seperti apa? Karena kan Kak Wanca juga kan secara kalau sama aku kayak secara umur juga rada jauh nih. Pasti pengalaman juga banyak kan? Gitu. Sebenarnya kalau untuk pengalamannya sendiri, kalau terkait dengan resiliensi dan tantangan tentunya banyak ya. Baik itu yang datangnya secara intrinsik atau dalam diri, atau yang secara ekstrinsik, apalagi itu yang datangnya dari luar kendali gitu, dari orang lain, dari keadaan. Dan kalau dari pengalaman berkonten sendiri sih sebenarnya kalau dari intrinsik pastinya kadang-kadang suka ngerasain yang namanya kreatif block gitu loh. Iya. Mungkin di sini teman-teman juga pernah mengalami yang namanya demotivasi, merasa kurang cukup baik, merasa karya kita kurang layak untuk disebarluaskan. Kos lah gitu ya. Iya. Jadi memang sebenarnya salah satunya itu karena pengalaman
sendiri sangat banyak gitu. Kayak merasa not enough atau not good enough untuk bisa ditunjukkan. Tapi somehow ketika hal-hal itu muncul, ada hal-hal lain yang datang untuk mendibangnya itu loh. Dibang itu artinya untuk melawan atau menangkis pikiran tersebut. Jadi misalnya tiba-tiba ada konten yang rame, lalu juga ada yang bahkan pengalaman aku tuh pernah ada yang DM aku kayak berterima kasih gitu, kan makasih ya tulisannya, kan makasih ya gambarnya gitu. Dan itu yang salah satu hal yang menggerakkan aku untuk tetap terus berkarya sih dalam kondisi apapun gitu. Dan sebenarnya salah satunya walaupun mungkin kita istilahnya makhluk individu, tapi manusia kan juga makhluk sosial ya. Dan dukungan dari sekitar itu juga berperan penting banget sih dalam kebertahanan konten ini, walaupun bikin kontennya sendiri kayak gitu. Kebetulan aku kontennya kan gambar sama tulisan yang mana aku self produce juga, yang istilahnya bukan konten yang interview di jalan kali gitu atau yang lain gitu kan. Jadi dari saya ke saya, oleh saya gitu. Beda nih stylenya, jadi memang struggle-nya banyak ke pribadi sih gitu. Oke, baik ya. Berarti kalau misalnya teman-teman merasa di sosial media siapapun konten creator bilang, wah enak ya hidupnya, followersnya banyak, endorsement di sana sini, ngomong di sana sini, no. Jawabannya adalah sudah dilihat ya, kawan saya ini udah 100.000 followers lebih gitu, dan ternyata tantangannya adalah dengan si kreatif blog itu, terus juga dengan bagaimana caranya untuk menghargai apa yang dibuat kali ya. Iya, dan bahasanya ya. Iya, terus kalau nambahin sedikit, boleh. Sebenarnya terkait dengan jumlah, kalau istilah di marketing itu social capital gitu, jumlah followers atau mungkin orang yang mengikuti kita, itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi kadang tuh itu nggak signifikan itu. Dan yang sekarang aku lihat itu sebenarnya aku justru lebih pengen interaksi yang nyata sama orang-orang yang emang matters gitu. Dalam hal ini artinya sebenarnya angka itu nggak terlalu, bukannya tidak penting, tapi ada hal lain yang lebih penting dan bermakna dari situ. Dan itu yang seharusnya bikin resilient aku juga. Bahwa di balik angka itu kan kita happy banget tentunya ya. Aku jujur aku pasti pas lagi rame terus banyak yang follow itu kayak happy banget, tapi what makes it longer inside our heart itu adalah ketika kita punya koneksi yang benar-benar erat sama mereka. Itu one thing lah ya, dari misalnya ternyata even misalnya followers yang udah sebanyak apapun, tapi kalau tidak ada interaksi secara meaningful, itu juga akan mempengaruhi cara kita memandang si konten tersebut ataupun memandang akunnya ya. Gitu. Oke, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah karena kontennya itu tentang kesehatan mental, walaupun pakai gambar-gambar lucu banget gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih konten-konten yang mengenai si resiliensi ini? Terus apa aja isinya tuh sebenarnya apa aja? Apakah kakak bikin hanya definisi, ataukah misalnya dari permasalahan atau cerita dulu terus ada permasalahan atau apa yang emang bisa membantu teman-teman di sosial media itu untuk bisa memahami resiliensi lebih jauh lagi? Sebenarnya kalau konten aku itu 50% curhat sih. Jadi memang bergerak dari fakta atau hal-hal yang dekat denganku, baik itu yang dialami oleh aku pribadi atau mungkin banyak juga yang dialami oleh orang-orang sekitar aku yang memang aku kenal. Tapi kalau untuk membahas resiliensi sendiri, sebenarnya aku pernah membuat satu topik yang waktu itu beranjak dari Olimpiade bulu tangkis yang Grecia Poli sama Amriani. Dia kan menang emas tuh. Setelah sekian tahun lamanya kita nggak pernah menang di Olimpiade. Itu aku melihat bahwa mereka tuh gigih banget jadi orang gitu loh, jadi tim waktu itu. Dan akhirnya ketika itu kan kayak pertandingan terakhir si Grecia kalau nggak salah, atau menjelang terakhir lah. Lalu aku bisa melihat bahwa ternyata memang ketika emang seseorang itu udah niatin banget dan dia ketika misalnya dia gagal, pasti pernah gagal, pernah nggak juara, pernah tersisih. Bahkan walaupun kegagalan itu muncul dari persepsi kita sendiri gitu, yang nggak perlu dari kompetisi gitu, nggak perlu dari turnamen. Tapi kalau misalnya kita kembali refleksiin diri kita bahwa ini sebenarnya adalah hal yang aku mau loh gitu, dan akan tetap going, ternyata bisa kesampaian juga apa yang sebenarnya diinginkan gitu. Walaupun mungkin
nggak terlalu banyak menaruh ekspektasi juga gitu. Jadi kayak yang penting usaha aja gitu. Jadi aku ngeliatnya sih kayak mereka nggak pernah kayak emas ya gitu, enggak, tapi kayak jalin aja yang menang gitu. Dan itu sih salah satu hal yang menurutku bentuk nyata resiliensi yang ditransaksikan satu Indonesia, bahkan satu dunia gitu. Jadi wow, ada loh buktinya. Dan kalau aku pribadi juga berkaca dari situ sih salah satunya. Oke, jadi ternyata konten yang dibuat ini beneran dari yang sekitar ya. Satu dari sekitar, kedua apa yang mungkin happening, tapi happeningnya bukan happening viral-viral yang gimana banget loh. Itu malah berbahaya sebagian. Iya. Jangan coba-coba. Jadi kalau misalnya dari Kawanca nih, kalau aku ulang gitu, emang mengambil cerita dari tokoh yang mungkin selama ini kita hanya kenal, oh iya dia adalah atlet atau dia adalah seniman, tapi ternyata ceritanya terus bisa mendapatkan apa yang selama ini mungkin didambakan. Kayak sekarang Kak Vindi udah lama banget kan mau pameran, keren banget, buat tangannya. Itu juga bentuk resiliensi karena saat aku lihat ada yang dari 2015, 2017 itu kan perlu dipreservasi juga gitu. Iya betul, itu proses kali ya. Kalau nggak ada resiliensi mungkin kayak baru setengah gambar bosan gitu. Iya, jadi kalau misalnya dari Kak Wanca yang diambil untuk konten bisa mengedukasi mengenai resiliensi ini dari cerita orang lain, dikemas menjadi gambar dan dikemas menjadi cerita. Ya ini teman-teman ya, kalau tahu sekarang keadaannya adalah hujan nggak badai, ya tadi badai. Ya oke, back to the topic. Oke, baik, terima kasih Kak Wanca. Jadi ini bisa dicatat bareng-bareng ya, kalau misalnya resiliensi, apalagi yang dari konten, itu sebetulnya cukup impactful dan cerita-cerita orang pun bisa menjadi motivasi gitu ya. Oke, ini kita ke bintangnya nih, bintangnya. Kak Windy. Halo, Sasha. Seru sekali. Kak Windy, karena Kak Windy adalah seniman, ini semua seniman sih, seniman dalam bidangnya masing-masing. Sebagai seniman dan juga penyintas gangguan jiwa, gitu ya. Iya, nggak apa-apa, aku pun ada kok, tenang saja. Iya, bagaimana pengalaman naik turunnya sih waktu mungkin pas pertama kali baru tahu nih ternyata dapat diagnosa tersebut, terus juga bagaimana how to tadi bounce back. I really like that words, bounce back. Gimana tulisnya? Oke, panjang ya kayak ceritanya. Aku Boleh. persingkat aja. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana aku proses dari mulai aku dibilang punya sebuah diagnosa gitu ya, sampai akhirnya bisa pameran sekarang, itu sebuah proses yang panjang dan tidak mudah. Jadi di awal itu memang pasti saat kita mengalami masalah dan kita sampai akhirnya harus menemui sebuah profesi yang kata orang tuh nanti kalau ketemu psikiater atau psikolog gimana gitu kan. Jadi itu saat di eranya ya, saat itu masih tahun 2010 masih sangat tidak mudah untuk berangkat untuk mencari pertolongan gitu. Dan saat itu aku masih kuliah di semester 5 dan kuliahnya pun kuliah kedokteran, dan itu semacam rasa stigmanya lebih, self stigmanya lebih berasa ya, karena kan aku ini anak FK tapi kenapa jadi sakit gitu misalnya saat itu. Nah tapi setelah aku mencoba mencari pertolongan dan dengan segala naik turunnya, memang ada momen-momen di mana aku sangat low. Jadi kebetulan diagnosa aku adalah bipolar disorder. Ada momen di mana aku sangat depres gitu ya, sangat merasa sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu memang sangat sulit untuk bisa bangkit dari sana. Tapi dengan menemui terapis, minum obat dan psikoterapi, akhirnya bisa bangun pelan-pelan. Dan ternyata ada juga momen di mana aku mengalami mood yang meningkat. Aku kebetulan tipenya hipomanik, jadi tidak sampai mood bipolar yang tinggi banget, tapi sudah ada peningkatan lah. Yang aku kira saat itu adalah ini kayak gue lagi pulih nih gitu, pulih, sembuh, enak, tapi kok belanjanya makin banyak, kebutuhan tidur berkurang, terus kayak seger terus ya kan. Sebenarnya itu kan udah takutnya kita capek, badannya nggak ngerasa, tapi mungkin terjadi sesuatu lah dari tubuh kita gitu kan. Itu memang aku kira saat itu sebuah hal yang menyenangkan, ternyata itu ternyata bagian dari sebuah gangguan bipolar gitu.
pasti tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa aku mengalaminya gitu. Karena saat itu memang informasi mengenai gangguan bipolar masih sangat minim dan kesehatan mental pun belum seperti sekarang ya dibahasnya. Jadi saat itu aku benar-benar merasa sendirian, nggak tahu mesti apa, mencari referensi pun bingung kemana. Aku cuma bisa ngomong sama ya terapisnya sama psikiaternya. Dan di kampus pun mereka pun bingung, walaupun mereka sama-sama kuliah kedokteran, tapi pas berhadapan dengan orang yang mengalaminya langsung, mereka pun ya sama-sama stigma, sama-sama melihat pas aku masuk tuh kayak gitu loh, ya tatapannya tuh mungkin menganggap aneh kali iya, ya, masih strange aneh, banget saat itu ya. Gitu. Nah, tapi singkat cerita, pada akhirnya aku berproses dari tahun 2010 itu sampai sekarang. Aku udah tidak terhitung berapa episode depresi yang muncul dan mungkin perawatan di rumah sakit yang harus nginep gitu karena depresi aku. Tapi aku melihat satu kesamaan di antara setiap episode yang muncul ya. Aku melihat bahwa setiap kali aku diselamatkan Tuhan gitu untuk kembali pulih gitu, dikasih kesempatan untuk hidup lagi, itu tuh persamaannya adalah aku tuh ternyata masih punya misi di dunia gitu. Apapun itu, sekecil apapun itu. Jadi misi di dunia ini bisa berupa bikin karya seni yang pada akhirnya dipamerkan saat ini, bisa berupa sesederhana aku mendukung adik aku membantu papaku, mamaku, seperti itu. Dan juga ada sesederhana aku mulai bikin BCI, misalnya aku bercerita di blog, waktu itu kan belum ada Instagram lagi, belum populer ya. Populer blog saat itu masih blog, aku bikin blog anonim. Ternyata banyak yang merespon dan mereka berkata, oh sepertinya sama ya yang aku rasakan, terima kasih udah bercerita. Sampai akhirnya berlanjut bikin Yayasan Bipolar Care dan sampai sekarang masih jatuh juga sering. Jadi tidak berarti aku sudah baik-baik saja selalu ya, namanya tadi resilient kan kita mengetahui bahwa saat jatuh ya udah jatuh, emang ada rasa sakit, tapi ya kita tobat lagi gitu. Nah itu memang perlu dipelajari dan aku sudah mencoba bertahun-tahun untuk sampai di titik itu. Dan itu memang sebuah proses ya, nggak bisa instan. Resiliensi itu ya harus dibangun. Mungkin itu dulu kali ya. Oke, dia kabur lagi. Coba ya kita pencet lagi 1. Halo. Iya. Dia bisa. Oke. Kalau misalnya dari tadi ceritanya Kak Vindi, aku tadi rada berkaca-kaca ya. Karena kayak aku selalu benar-benar memaknai setiap perjalanan manusia yang memang mau usaha, mau itu permasalahannya ringan, mau enggak, tapi mau usaha untuk mencari pertolongan. Karena walaupun sekarang di zaman saya Gen Z ini, yang Gen Z ini gitu ya, walaupun kita informasinya sudah banyak, tapi juga nggak banyak yang mau berani mencari pertolongan dengan benar. Paham ya? Benar tuh bukan berarti googling, bukan berarti hanya mendengarkan TikTok, hanya mendengarkan YouTube dan segala macam, tapi memang mau ngobrol sama psikiater, psikolog, dan terapis gitu. Dan Kak Vindi sudah melalui ini sekarang berarti 13 tahun. Wow, boleh tepuk tangan dulu. 13 tahun dan masih kontrol, berarti masih kontrol dong? Masih minum obat dan masih kontrol dan masih minum obat. Itu bukan perjalanan yang mudah. Karena sedikit cerita, aku juga salah satu yang rajin ke psikolog gitu. Aku belum pernah sih ke psikiater karena ada keadaan tertentu, tapi ini baru 5 tahun aja rasanya tuh kadang kayak gonjang-ganjing. Kak Vindi sudah berhasil gitu ya dalam 13 tahun ini melewati sebagai seseorang yang memiliki berteman dengan bipolar ini. Dan tadi juga ada poinnya bahwa proses untuk bisa pulih itu ternyata berkali-kali, dan resiliensi juga bisa diasah tadi ya, dari lingkungan, dari pengalaman, terus juga dari apa yang mungkin kita gigih untuk melakukan hal tersebut, entah itu dari mimpi, entah itu dari tujuan hidup yang memang diberikan oleh Tuhan dan alam semesta. Omongannya ini banget ya, tinggi banget nih. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Vindi sebelum kita ketiga-tiganya sebagai penutup. Ini paling menarik karena pertama kali aku ketemu dengan Kak Vindi ini karena salah satu komunitas juga namanya Heart of People. Terus aku lihat videonya, aku mendengarkan ceritanya, ini unik banget ya. Terus juga melihat
lukisannya ada lukisan favorit aku di sebelah. Sebetulnya dengan seni yang dilakukan oleh Kak Vindi itu tuh bagaimana untuk bisa membangun resiliensi. Karena kayaknya kalau aku baca dari penjelasan dari setiap karya Kak Vindi itu ceritanya beda-beda gitu. Nah itu kalau misalnya untuk resiliensi sendiri dari seni yang sudah atau karya yang sudah dibuat itu seperti apa sih Kak? Iya, jadi kebetulan aku mulai berkarya itu mulai dari tahun 2011an yang gak lama setelah diagnosa. Dan aku melihat saat berkarya itu memang aku mengeluarkan apa yang sedang kurasakan. Mungkin kayak Maca juga tadi relate dengan apa yang terjadi. 50% kontennya curhat, kalau aku 100% curhat sendiri. Jadi itu memang benar-benar jujur, aku tuangkan apa adanya berupa karya. Itu juga awalnya kayak drawing simple aja, tapi lama-lama terlatih ya, lama-lama kayak unsur-unsur ini kayak ngelengkapin gambarnya mesti gimana itu akhirnya kebangun. Tapi di awal tuh memang tujuan aku emang untuk sebagai pelampiasan kali ya, meluapkan katarsis gitu istilah zaman sekarang. Jadi kayak emosi yang sedih, yang marah, cemas, atau kecewa, itu semua aku tuangkan di dalam karya. Nah, dan karya itu awalnya aku simpan gitu aja tuh di sebuah file. Nah, terus setelah bertahun-tahun aku buka kembali, aku ingat gitu setiap aku gambar ini, oh ini kayak pas lagi ini, pas lagi apa sedih misalnya. Pas buka file berikutnya, ini pas aku cemas. Akhirnya aku melihat ternyata aku udah melewati banyak hal ya seperti itu. Jadi ternyata karya ini menjadi saksi perjuangan aku selama aku mulai dari tahun 2010 itu sampai sekarang. Nah itu benar-benar aku pun kaget pada saat melihat kembali file itu seperti kayak bermimpi, merasa kayak wah ternyata udah banyak banget yang aku lewati dan aku tidak menyadari aku seorang resilient gitu. Sampai akhirnya tercetuslah pameran ini kan, baru aku menyadari oh iya ya ternyata aku resilient yang boleh memuji diri sendiri gitu kan untuk mengapresiasi. Ini self love sesungguhnya. Iya, jadi pada intinya tuh memang kita harus aware sama perasaan kita pertama. Terus setelah kita sadari kita mesti tahu bagaimana manage-nya kan. Entah itu lewat seni atau mungkin ada yang suka nyanyi, cerita, olahraga, apa segala macam itu nggak apa-apa banget kalau aku kebetulan di seni. Terus kita juga mesti bisa setelah karyanya selesai mencoba memaknai kayak kita menemukan insight apa dari karya tersebut. Sekedar mengapresiasi diri, aku udah selesai bikin karya itu juga udah oke. Kadang kan karyanya abstrak juga, aku kadang menjelaskan juga susah gitu kan tentang apa ya, nggak tahu pokoknya keluar begitu gitu kan. Nah tapi untuk membangun resiliensi itu memang selain dari karya menjadi saksi itu memang perlu dari segi seninya sendiri itu memang perlu kejujuran mungkin ya. Kita aware dengan apa yang kita rasakan, kita tuangkan dengan apa adanya, dan kita juga perlu meminta bantuan terapis atau mungkin dari support system untuk membangun resiliensi ini. Terus juga karya itu sebaiknya juga kita share ke orang-orang yang kita percaya bahwa mereka juga bisa melihat oh ternyata aku lagi ngerasain ini, lagi merasakan apa, cemas segala macam. Dan rasa itu tidak hanya menjadi sebuah hal yang awang-awang, tapi bisa menjadi sebuah karya gitu. Karya itu kan abadi ya, maksudnya punya nilai yang personal bagi senimannya, tapi dimaknai orang pun bisa macam-macam gitu. Jadi aku bisa mencoba memaknai karyaku dan ternyata orang lain pun memaknainya bisa banyak hal. Itu yang menjadikan aku lebih merasa aku ternyata bisa mencoba menginspirasi orang juga gitu dengan karyaku. Jadi selain sebagai saksi perjuangan, itu karya aku tujukan untuk mencoba menginspirasi orang. Walaupun kesannya sedih, itu karyanya ada yang gloomy kalau saya lihat ya, karya seperti itu. Tapi itulah kumpulan yang aku pamerkan kali ini dari segala jenis karya seni itu yang membentuk aku sekarang gitu. Kalau aku nggak sedih dulu mungkin aku nggak sekuat sekarang. Kalau aku dulu nggak cemas, nggak galau, aku nggak tahu merasakan bagaimana seseorang mesti hidup di dunia saat ini gitu, melewati pandemi misalnya, kesepian gitu. Tanpa aku merasakan itu mungkin aku pas pandemi juga bingung gitu kan bagaimana. Tapi melalui karya, melalui aku mencoba menginspirasi orang, itu ternyata membuat aku lebih merasa bermakna juga untuk hidup ini gitu. Jadi kalau aku simpulkan, mungkin seni yang untuk Kak Vindi ini memang jadi medianya ya, media untuk bisa merasakan, bisa lebih aware lagi, bisa lebih tahu setiap
gitu ya, dan pengennya semua cepat, jadinya apa yang dirasakan juga tertinggal. Iya gitu. Dan Kak Vindi selaku seniman, dan seninya itu dimulai dari ibaratnya kejatuhannya kali ya, bahasanya dari momen kejatuhan bisa jadi momen kebangkitan benar. Tapi ini bahasa rada strange. Coba kalau misalnya ada bahasa lain boleh ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini ada kayak dari jatuh dan bisa bangkit lagi, bisa bounce back lagi. Dan yang tadi aku highlight juga sebetulnya mungkin kalau orang bisa lihat jurnal tulisan, Kak Vindi melihatnya jurnal dari lukisan karyanya. Wow, luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir, tetapi ini harus dijawab oleh tiga-tiganya. Jadi satu benar. Oke, kita yang jawab dulu dokter dulu. Untuk dokter Vita, mungkin ini untuk umum, secara umum, atau kalau misalnya dokter Vita juga mau share pengalaman pribadi juga boleh. Jadi cara kali ya, cari atau tips untuk bisa membangun resiliensi. Ya. Akhirnya pas. Baik, teman-teman, kalau saya bicara tentang resilience, kayaknya saya punya analog itu kayak sekarang kan suka demam maraton ya. Semua orang kayaknya senang banget lari maraton. Oh, lari maraton. Di otak aku maraton tuh kayak drama. Maaf banget. Iya. Drakor ya. Iya. Meskipun saya bukan pelari maraton, tapi sangat senang kalau kemudian teman-teman itu memamerkan medalinya gitu ya. Sehingga saya terus kemudian ingin mempelajari apa yang terjadi sama mereka. Maraton itu tahu garis finishnya, lalu kemudian lari gitu kan. Kadang-kadang pasti pengen berhenti gitu ya, aduh hausnya, aduh keramnya, aduh apa gitu. Tapi karena percaya pada garis finish sehingga mereka lari terus. Dan itu saya nggak sekali gitu ya. Besoknya dia maraton lagi, dan maraton lagi, sehingga garis finish itu menjadi banyak sebenarnya. Nah, mendengarkan apa yang tadi Mas Wanca maupun Mbak Vindi sampaikan, saya jadi merasa semakin yakin yang namanya resilience itu ya kayak gitu. Tinggal sekarang bagaimana cara kita memaknai garis finish itu ya. Yang itu juga satu hal yang penting. Bahwa kalau saya hari ini sedang tidak baik-baik saja, rasanya saya mungkin bisa men-setting garis finish itu tidak terlalu panjang gitu, tidak milih yang 5K gitu. Saya mungkin milihnya yang berapa meter aja gitu, karena saat ini saya sedang mengenali bahwa diri saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, namun demikian, saya tetap mengenal saya itu orang yang seperti apa. Jadi fokusnya juga pada kekuatan. Saya tahu saya tidak sedang baik-baik saja, tetapi saya tahu juga bahwa saya adalah orang yang diberikan kekuatan. Dengan kekuatan itulah saya bisa menyelesaikan garis finish yang tadi. Nah, ketika kemudian saya selesai, ambil kan ya begitu ya, menunjukin medalinya. Artinya kan memang saya mau celebrate sesuatu gitu dari pencapaian yang ada. Mengapa kita tidak juga melakukan hal tersebut? Nah, terus kita lanjutkan dengan finish berikutnya. Beberapa waktu yang lalu saya berkomunikasi dengan seorang teman. Kita seringkali mengatakan bahwa hidup itu cuma satu kali. So, lakukan sesuatu yang menggembirakan dan sebagainya gitu ya. Dia mengatakan pada saya, menurut lo benar gak Fit? Ya itu karena saking seringnya ya didengar begitu dari saya kecil sampai sekarang, dan itu umurnya kan udah sebelum Masehi. Jadi udah sering banget tuh dengar kayak begitu. Saya bilang itu benar gitu. Terus saya bilang, gue bilang itu salah. Dan ini pertama kalinya saya mendengar itu, dan saya ingin bagikan pada teman-teman semua. Dia bilang, yang benar, yang mati itu, yang satu kali itu cuma mati. Mati satu kali. Hidup sebenarnya setiap hari. Jadi bukan hidup yang satu kali, tetapi mati yang sebenarnya satu kali. Lalu hidup itu yang banyak kali. Nah, sekarang gimana cara memaknai hidup itu? Saya kawinkan dengan yang tadi, setiap hari saya punya garis finish. Karena mau gak mau kan, at least garis finishnya udah sampai saya bubuk gitu.
Artinya saya juga punya setting tertentu mau seperti apa saya menjalani hari itu dan menyambut lagi kehidupan yang baru esok harinya dan menyambut lagi kehidupan yang baru lagi esok harinya, dan setiap hari itu ada garis finish yang saya selesaikan sendiri gitu. Nah ketika saya jatuh pada waktu saya maraton, ya udah jatuh gitu kan, sakit, dan kemudian bangkit lagi karena garis finishnya. Jadi itulah mungkin tujuan kami. Thank you. Aku speechless. Oke, silakan lanjut dulu. Kak Masya dulu boleh. Aku suka banget sama analogi yang tadi dokter kita sampaikan. Mau dibilang sih? Iya. Jadi terinspirasi. Iya. Karena gitu biasanya nyari ide dari serapan-serapan sekitar. Mungkin kalau dari maraton itu aku juga tentunya kita perlu tahu ya sebenarnya tujuan kita itu apa. Mungkin tujuannya maksud tujuan hidup dulu kali ya. Tujuan hari itu aja dulu mau ngapain gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau yang ingat aja, aku biasanya sih suka sih kayak nge-WhatsApp diri sendiri. Sekarang udah bisa loh BTW. Iya betul. WhatsApp diri sendiri. Iya udah bisa. Terus aku tulisin aja kayak besok mau ngapain. Udah gitu doang. Kayak kadang kalau lagi perfeksionisnya ke rumah tulis tuh kayak jam 9 mau ini, jam 12 mau ini, jam 2 mau ini gitu. Tapi nyatanya nggak pernah sedetail itu. Cuma tidak tahu jadi udah tahu gitu. Dan aku tuh bisa nyelipin, aku tak bilangnya itu kayak milestone harian atau milestone sekali gitu. Jadi ketika aku udah nyentang satu nih, istirahat dulu deh atau enggak skip dulu lah main gitu atau ngapain dulu deh YouTube gitu kan, nonton misalnya kayak ada yang pengen ditonton gitu. Jadi memang bisa ngasih selah dan ngasih jeda ketika rasanya badan kita tuh udah mau aus gitu. Karena kayaknya salah satu faktor penyebab kita jadi kurang resilient itu adalah ketika kita nggak tahu tujuan atau badan kita terlalu capek gitu. Kadang yang aku rasain, aku juga cukup sering ngerasain bahwa sebenarnya secara mood tuh aku naik banget nih, tapi badan aku tuh badannya nggak sanggup gitu, udah jompo ini gitu kan. Kayak moodnya sih anak muda tapi apa kayak moodnya tuh Gen Z tapi badannya butuh genset gitu loh. Gitu ya. Oh ingat banget, tolong dicatat nanti jadi meme yang ada di Twitter ya. Nggak kuat gitu kan. Jadi kayak oke, ini badan dengerin dulu ya gitu, apa namanya, mood gue dengerin dulu ya gitu, kayak hati gue, kepala gue dengerin dulu ya, badan lo nih nggak bisa mengikuti kemauan lo gitu. Jadi kayak pokoknya hari ini harus beres ini semua, tapi badan kamu nggak bisa. Jadi stop dulu. Dan itu membuat aku sebutnya kayak longevity dari diri kita itu jadi lebih panjang, jadi lebih apa namanya, stabil kayak gitu. Mungkin nggak selalu stabil banget, tapi setidaknya masih dalam batas aman gitu, batas bawah, batas atasnya aman gitu, nggak yang drop banget, nggak ada yang sampai ini banget gitu, terlalu tinggi. Oke, jadi kalau bertanya tentang tips, aku menyambung yang disampaikan dari teman Manca ya. Kalau aku pribadi memang pada akhirnya bertahan karena alasan yang mungkin kesan sepele gitu ya. Misalnya sebagai seorang penyintas yang bipolar atau mungkin teman-teman juga ada yang depresi atau apa, ini mungkin agak berat tapi ini nyata ya. Maksudnya aku kadang merasakan keinginan untuk pengen udahan aja, tapi di satu sisi aku melihat ya besok ada meeting lagi, kalau nggak meeting kan nggak enak nggak datang ya gitu kan. Akhirnya itu yang bikin aku bertahan sampai sekarang. Jadi antara meeting atau mungkin ya besok masih apa, dulu pernah sempat nyiram tanaman tuh lagi sama teman-temannya atau mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya kan itu sederhana ya, kita nggak kepikir gitu nyiram tanaman itu bisa mencegah kita untuk mengupayakan apa, untuk mengakhiri hidup gitu kan misalnya. Tapi hal sederhana itulah yang membuat aku bertahan. Jadi kalau tadi masalah maraton, finishnya apa, garis finish aku tuh ya sekedar melewati hari, bisa tidur dengan nyenyak, besok paginya ada apa kegiatan yang akan aku lakukan, atau misalnya aku pengen beli spidol baru nih buat aku bikin karya besok, terus misalnya tiba-tiba malamnya mulai perasaan gak enak, aku ingat oh ya udah beli spidol saya kalau nggak dipakai, akhirnya bertahan tuh sampai besok kan. Nah besoknya ada lagi tuh cari hal lain yang garis finish apa gitu yang bisa jadi motivasi dan alasan kenapa aku terus bertahan gitu mungkin sih. Jadi cari hal sederhana, nggak mesti goals tuh nggak mesti yang bikin pameran tunggal gitu, itu nggak mesti jadi sebuah goals yang mesti, tapi dari hal-hal sederhana itu pada akhirnya membawa aku menjadi sebuah pameran tunggal gitu. Luar biasa.
diporsikan oleh Tuhan ya kalau menurut aku. Jadi ya di saat kita diberi kesempatan untuk hidup, masih dikasih waktu, itu pasti kita punya meaning tertentu yang harus kita bagikan ke orang lain atau ke diri sendiri juga. Itu mungkin beda. Oke, tapi ini sebelum selesai, sebetulnya sebelum aku merangkum juga, aku tuh mau follow up question dari Kak Wanca, tapi mau nanya ke dokter. Kenapa? Karena ini pasti kalian sering banget dengerin nih. Tadi Kak Wanca bilang, kalau nggak salah nih ya, ini bahasa aku jadi lupa. Pertanyaannya aja kali ya, dari Kak Wanca menjelaskan mengenai bagaimana untuk bisa resilience. Ada yang mungkin tadi kan ngomongin soal badan ingetin dulu ya dan segala macam, terus juga tahu kemampuan kali ya. Tapi kalau zaman sekarang nih, orang itu menganggap orang resilience itu yang kayaknya produktif all the time. Nah itu gimana tuh? Mantap banget. Pakai ini aja. Sudah. Terima. Ini nggak ada matinya yang ini ya. Baik, terima kasih. Mau bagi sama teman-teman kesalahan kami para psikiater yang seringkali membuat teman-teman mungkin merasa lelah dengan itu tadi ya. Kami kan senang banget bikin grafik ya. Dikasih PR suruh bikin grafik gitu. Oh grafik. Tentang produktivitas itu tadi loh. Hari ini cuma bisa bikin berapa, nanti tinggi turun gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya merasa menemukan hal yang lebih baik, yaitu ketika pada waktu kita bilang produktif itu misalnya di angka 7, lalu hari itu saya 3, lalu besoknya 4, 9, 5, 6 dan seterusnya gitu, sehingga rasanya nggak produktif gitu kan ya, karena iya, 7, 9 itu 3, 4 gitu. Nah sekarang saya mau mengubah itu. Saya belajar dari teman-teman, karena pada waktu teman-teman mencapai 3, itu sudah dengan usaha terbaik yang teman-teman lakukan di hari itu. Jadi 7 itu juga usaha terbaik, 2 itu juga usaha terbaik. Jadi yang namanya produktif bukan dari berapa banyak teman-teman hasilkan, tetapi termasuk saya. Tetapi ketika saya menyelesaikannya segitu, teman-teman menyelesaikan segitu, yang paling penting itu adalah hasil dari usaha terbaik saya pada saat itu. Oke, jadi yang terpenting adalah hasil di hari itu. Tapi apapun hasilnya adalah itu usaha dari hari itu. Yang terbaik di hari itu. Yang terbaik di hari itu. Jadi berarti nggak, ya benar ya, don't compare. Tadi Kak Afini juga bilang don't compare. Terus juga mungkin teman-teman yang ngerasainnya, ya ampun ya di social media, abis ini begini, biasa gitu ya. Anak zaman sekarang sih gitu. Tapi ternyata ya setiap orang punya energinya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Jadi nggak perlu merasa juga resilience itu berarti produktif all the time. Ya ini dokter kita udah ngomong, tolong dicatat ya, di screenshot, di screen record kalau perlu ya. Dan mungkin kalau aku rangkum sedikit dari penutupan tadi, dokter Vita juga bilang yang penting kita punya garis finish untuk tetap resilient setiap harinya. Lalu kalau misalnya dari Kak Wanca adalah untuk bisa mengerti apa yang sebetulnya sedang kita alami, apalagi soal badan dan soal si energi dari badan itu sendiri ya. Walaupun keinginan dan moodnya Gen Z banget, ternyata badannya itu butuh Gen Z gitu ya. Itu tolong yang ada yang bikinin meme, tolong. Lalu juga untuk Kak Vindi gitu ya, yang emang juga ibaratnya mengadaptasi lagi dari dokter Vita. Kalau misalnya ya tahu finishnya apa, dan mungkin soal besok, kalau aku melihatnya bukan hanya finishnya di hari itu, tapi ternyata besok itu ada tujuan kecil yang aku tuh harus tetap ada di situ, jadi tetap makin tangguh, makin bertahan lagi, gitu, teman-teman. Boleh tepuk tangannya? Oke, karena sesinya kurang lebih sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada penutup dari siapapun yang mau.
iya, sebelum itu ya, penutup dulu aja baru Q&A. Silakan, asal ada atau enggak? Kayak pesan aja atau gimana gitu. Semoga semua teman-teman yang menonton acara hari ini itu bisa mendapatkan sesuatu dari kalian bertiga. Nostalgia juga, dan resiliensi itu kayak PR seumur hidup lah ya gitu. Jadi memang seperti yang tadi dokter Vita udah bilang, mati itu cuma sekali, bukan hidup dan sekali, karena hidup itu berkali-kali. Jadi semoga ini juga berujung ke memberikan kita harapan dan bisa juga lebih semangat untuk menjalani hari demi hari. Oke. Silakan. Iya, kalau dari aku apa ya, tetap bertahan. Kan sebenarnya aku judulin acara talkshow ini dari rapuh jadi tangguh. Tapi sebenarnya rapuh tuh termasuk bagian untuk menjadi tangguh gitu. Jadi bukan berarti tangguh tuh gak pernah masa rapuh gitu. Karena kita mengetahui bagaimana rasanya rapuh, maka kita bisa menjadi seorang yang tangguh dan lebih resilient. Jadi walaupun merasa pernah drop, pernah merasa ingin sedih atau mungkin memiliki masa sulit, tapi itu mesti disyukuri dan mau nggak mau harus dilewatin, nggak ada pilihan lain selain tidak melewatinya, karena tidak ada yang bisa menjalankan kehidupan kita selain kita sendiri gitu kan. Kita mau berharap sama orang lain seperti apapun, toh yang melaksanakan akan kita sendiri gitu. Dan itu sebagai apa ya, refleksi aja, kalau misalnya memang menghadapi masa sulit jangan takut mencari pertolongan siapapun itu. Dan kalau kembali bangkit itu memang tidak mudah, tapi itu possible karena kita sudah diciptakan untuk memiliki kemampuan itu tadi ya, baik secara biologis dan lain-lainnya itu. Dan itu bisa dibangun gitu perlahan-lahan. Jadi ya itu aja sih ya. Tetap semangat buat semuanya. Oke, terakhir dari kita Nyambung aja yang tadi Mbak Vindi sampaikan, saya jadi bisa paham definisi tangguh butuh rapuh ya Pak. Thank you. Oke, terima kasih. Kita akan Q&A. Ini PR dari sini dari apa namanya, peserta atau penonton. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bukan berbagi kalau Mbak Sasha. Bertanya dan berbagi, mungkin kalau misalnya ngerasa selama ini apakah aku udah resilient atau belum ya gitu, atau mungkin pernah ada peristiwa apa gitu. Ada yang iya, curhat juga boleh. Ini memang ada sniper loh guys. Ada? Yakin gak ada? Ini orang Indonesia tuh ya. Langsung orang Indonesia tuh ya. Susah loh kalau nggak dipancing. Ya udahlah. Gimana? Ada atau tiada? Bener gak ada? Iya, boleh mau? Boleh Kak. Boleh dong. Pasti kan udah mau mendam banyak hal ya. Ini beneran aku boleh ya nanti ya, selaku panitia dan juga peserta ya. Aku terima kasih dulu sebelumnya ke semua narasumber, benar-benar insightful banget. Cuman kalau ngomongin resiliensi nih, dari pengalaman pribadi ya, kita sekalian curhat sedikit. Kan aku kuliahnya psikologi, aku belajar gitu kan tentang gimana caranya menjadi manusia sehat mental dan segala macam. Punya tujuan hidup punya gitu kan, tapi pas tertempa masalah yang ternyata di luar kemampuan diri aku tuh, tetap aku ngerasa gagal lagi jadi orang resilient gitu kan. Dan aku ngerasa resiliensi itu kan sebenarnya kayak sebuah soft skill gitu ya, yang mungkin bisa diasah. Nah kalau misalnya dari tadi dijelasin tuh, aku ngerasanya resiliensi itu sebagai kemampuan bounce back. Itu kan contohnya kayak setelah ada masalah terus kita punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Tapi sebenarnya apa aja yang sifatnya preventif gitu, yang bisa diasah dari sebelum masalahnya tiba gitu, biar nanti pas udah ada masalah tuh jadinya udah beneran lebih kokoh gitu resiliensinya. Terima kasih ke semuanya. Silahkan siapa duluan yang mau menjawab. Thank you Dek untuk sharing itu ya Dek. Sekali lagi tadi Mumi sendiri sih belajar dari Mbak Vindi tadi ya, bahwa untuk mendapatkan kata tangguh butuh rapuh. Ya, jadi artinya memang sebenarnya kalau menghadap sedang rapuh itu bukan berarti kita nggak tangguh. Justru sesudah itu kan kita merasakan bahwa kita bisa melewati atau tidak. Nah, sekarang masalahnya sih sebenarnya menurut Mumi ya, bahwa
ketika kita jatuh, kita nggak mungkin akan jadi orang yang sama dengan kemarin sebelum jatuh. Itu juga sesuatu yang harus kita percaya gitu kan ya. Setidaknya kan dikatakan jatuh fisik pun gitu ya. Ada tahu ngomong yang bisa operasi tahun lalu kan gara-gara itu. Setidaknya sekarang jadi sangat paham bahwa kalau turun tangga harus hati-hati. Lebih baik lagi gitu warningnya dibandingkan dulu sebelum jatuh. Jadi artinya memang ketika dapetin resilience kita udah jadi manusia lebih baru tuh deh. Gitu. Nah hanya seberapa kita punya kesempatan waktu untuk mengkoreksi pikiran itu. Sehingga bukan cuma jadi manusia baru saja, tapi juga punya pengalaman. Oh ini udah aku belajar sesuatu dari sini. Sehingga pencegahan yang adik tadi bilang justru terjadi untuk berikutnya, gitu. Jadi bukan berarti rasanya belum ada ya manusia yang semuanya langsung udah ada katalognya. Mungkin Cikamkulus yang sekarang lagi terkenal banget. Cikamkulus. Aku memang apa ya? Tapi yakin bahwa itu juga tetap dalam hal yang lain kan. Jadi dalam hidup mungkin belum tentu dia miliki. Nah memang betul yang tadi disampaikan oleh Waca menurut Momi penting banget tuh. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, dapat lagi tuh. Kita belum pernah mengalami itu deh. Tapi kita dapat tuh pengalaman resilience orang itu pun juga bagian dari pencegahan untuk kita kalau sampai kita mengalami harus sampai terjebak baik mengalami itu udah pernah ada di katalognya di sini sehingga meskipun Momi nggak suka baca tapi Momi selalu meyakini bahwa seorang kalau suka baca ya seperti itu gitu ya punya katalog lebih banyak. Jadi ketika adik berkomunikasi, ketika adik bertemu dengan banyak orang, menyaksikan seseorang mengalami kejatuhan dan kemudian bangkit. Oke, ambil itu jadi pelajaran sehingga nanti bekal kita lebih besar untuk menyiapkan kita pada berikutnya. Pun kalau nggak fit gitu terus gagal gitu ya dek, misalnya nggak cocok gitu dengan yang itu. Ya karena kita memang manusia yang berbeda dengan setiap orang dan kita akan punya perjalanan resilience yang baru ala ade, ala Momi, ada ala kakak gitu. Thank you. Terima kasih dokter. Mau menambahkan? Dalam ini ya sangat loh. Menambahkan? Tadi berarti ngebahas preventif ya. Kalau aku pribadi sih melihatnya manusia tuh kadang tidak akan pernah siap menghadapi sebuah hal gitu. Tapi tadi bisa kita upayakan melalui tadi referensi cerita orang atau mungkin kita membentuk skill-skill tersebut. Tapi namanya berhadapan dengan sesuatu ini sedikit berat pas kita kehilangan mama gitu. Ada waktu di sebuah talk show ada yang bertanya gimana cara kita menghadapi duka. Misalnya udah orang sakit nih misalnya, kita menyiapkan diri untuk kehilangan orang tersebut. Jawaban si narasumber ya nggak akan bisa gitu namanya kehilangan orang saya. Siapa yang mau? Iya. Lu mau sesiap apapun pas kehilangan orang itu pasti rasanya akan berbeda. Nah itu makanya itu menjadi sebuah hal yang baru bagi kita dan selalu akan menjadi asing gitu. Bahkan aku pun yang sudah berulang-ulang mengalami episode depresi, setiap muncul depresi itu rasanya kayak seperti pengalaman pertama lagi gitu. Kayak rasanya, aduh sedihnya kok gini amat ya, kok kayaknya gak enak banget, padahal dulu juga pernah nih, bahkan lebih buruk gitu. Jadi kalau bicara preventif memang referensi tadi oke, itu bagus banget untuk pelajaran kita, tapi yang perlu lebih dibangun itu adalah bagaimana kita mengapresiasi kita yang sudah bertahan sampai kita diuji lagi nih. Kadang kan ada, ya mungkin ada dalam Islam itu disebut menguji kita untuk naik tingkat lah, berarti kayak gitu. Jadi dalam arti kehidupannya mungkin saat kita diberikan ujian, cobaan atau masalah hidup pasti akan ada sebuah pintu terbuka, apa itu opportunity di bidang apa ya, karena kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa tebak. Cuma itulah yang harus kita embrace dan kita nggak bisa menghindar dari masalah itu. Jadi ya pada akhirnya juga seperti yang kita tahu kehilangan ibu itu memang sulit sekali, tapi dari situlah ternyata ada peluang baru, misalnya aku menikah, misal aku bisa pameran dengan terinspirasi dari kehilangan mama, akhirnya aku bisa menjadikan itu sebuah pameran. Tapi memang tidak hanya berduka ya, masalah lain pun kayak manusia dihadapkan sebuah masalah baru tuh rasanya pasti kayak out-outan dulu gitu. Walaupun rasanya pernah juga gitu mengalami hal sebelumnya, tapi itu memang hal yang tidak mudah ya untuk kita kelola gitu. Ya pada intinya sih pertama apresiasi diri sudah diberikan sebuah ujian, itu berarti kita dimampukan gitu kan. Jadi kalau misalnya misalnya kayak kehilangan ibu itu
pikir nggak mungkin lah, anak nggak akan kuat gitu. Ternyata saat aku mencoba menguatkan diri dengan mantra bahwa saat terjadi sebuah hal yang menakutkan, berarti aku sudah disiapkan untuk menghadapi itu. Itu yang jadi kekuatan aku gitu. Jadi dulu tuh aku saking takutnya kehilangan mama, aku mencoba meyakini bahwa oke, kalau misalnya mau pergi berarti aku udah kuat nih. Saking takutannya tuh, jadi aku mencoba meyakinkan diri. Dan ternyata itu yang membuat aku bertahan sampai sekarang, kayak mantra-mantra yang aku buat sendiri gitu. Itu memang tidak mudah, tapi dari keyakinan juga sih mungkin ya, keyakinan dari diri kita sendiri pribadi. Apa yang kita yakini itu dan kita dalami betul, kita upayakan, ternyata universe juga akan memberikan hal yang baik untuk kita. Apa yang kita yakini gitu sih. Silakan Kak Mansyah. Benar sih tadi yang kami dibilang soal ketika misalnya kita sudah mengalami sesuatu, tapi ketika kita mengalami yang lagi itu pasti tetap rasanya sakit. Aut-autan ya? Iya, kayak nggak mungkin kita tiba-tiba jadi senang. Hal yang aneh ya. Kalau apalagi jika kita mengalami pengalaman yang buruk gitu. Mungkin kalau dari pengalaman itu sendiri, ketika misalnya kita mengalami satu hal yang berulang gitu, yang itu sebenarnya pengalaman yang tidak menyenangkan, di pengalaman berikutnya itu kita kayak udah tahu strateginya harus apa, jadi udah lebih bisa stable. Ini kalau misalnya cerita sedikit boleh ya? Boleh. Jadi aku tuh sebenarnya tahun lalu tuh aku sempat luka mata. Jadi luka mata itu serius, dan aku udah pikir udahlah baik, gue pengen jadi petani aja terus nggak pengen mainan gadget lagi, karena waktu itu indikasinya adalah luka matanya itu bisa bikin mataku kering dan aku nggak boleh main gadget. Bayangin sehari cuma boleh 3 jam, kayak itu gue jadi apa gitu. Biasanya itu pasti lebih dari situ. Oke, radiasi ya? Sebenarnya mata kering sama luka itu sih. Oh. Tapi sekarang sebenarnya masih recurrent, tapi udah jauh lebih berkurang. Terus waktu itu tuh dia tuh matanya sering kambuh gitu. Jadi aku udah merasa udah normal nih, udah baik-baik saja. Tiba-tiba di satu pagi mata itu bisa kambuh, setiap perih lalu pandanganku ngeblur. Sebenarnya dia belum lama tuh sempat kambuh lagi, tapi dia kambuhnya menyerang penjara. Dan aku mulai melihat bahwa awalnya tuh aku desperate banget tuh, sampai pernah bikin postingan kayak aku mau vakum dulu dan lain-lain. Yang beneran vakum kayak hampir 3 minggu sebulan gitu. Vakum, jadi ada jeda tuh nggak konten sama sekali gitu. Ya, karena si mata ini perih ya. Iya, jadi kayak contemplating gitu. Jadi kayak aduh udah burem-burem, terus baik lagi pas udah sembuh dia kambuh lagi. Jadi kayak udahlah aku pengen jadi cari kerjaan ini aja deh yang offline gitu. Udah nyari tuh kayak apa ya, bercocok tanam gitu. Jadi aku udah melihat kayak gimana pun gue harus hidup kan. Gue ngomongin kayak aduh kasihanlah aku sakit, gak ada yang kasihan. Kayak I have to work for myself. Akhirnya tapi lama-lama ternyata pas dia kambuh lagi tuh awalnya tuh kayak nangis terus mulai tuh dengerin dulu kan tuh Buddhis, dengerin dulu tuh ceramah yang gak pernah aku dengerin. Sekarang udah lupa lagi sih. Tapi waktu itu aku dengerin terus kayak sama banyak hal yang aku lakukan untuk menambah sih secara tidak langsung itu menambah resiliensi aku. Dan jadi ketika kamu lagi kayak mami kambuh gitu, salah kayak paling mandi karena misalnya aku kan paling khawatir gitu. Awalnya dari aku khawatir dan berkurang, tapi beliau masih khawatir banget gitu. Oh iya, terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Soalnya kalau dulu tuh kayak kambuh dikit rumah sakit, tapi kan boncos juga ya gitu kan. Apa namanya? Si asam sih tidak sanggup gitu. Ya udah slow gitu kan, tahu kan nanti juga 2 hari beres gitu kan. Beres, udah kambuh lagi, ya udah 2 hari lagi beres. Karena dia lama-lama baik lagi seiring dengan istirahat gitu. Dan sama di 2023 ini dia kambuhnya jarang banget. Kayak paling sekali 2 kali lah. Sepanjang tahun ini loh, jadi kayak dimana waktu itu tahun lalu tuh setiap 2 minggu sekali, cuma setiap 2 minggu seminggu 2 minggu. Jadi dari situ sebenarnya itu sebenarnya too much information sih, tapi dari situ pengalaman resiliensi yang aku dapatkan adalah mungkin di awal kayak kita masih kaget, shock, apalagi hal-hal kayak misalnya kehilangan orang tua yang mungkin even kehilangan itu sekali, tapi dampaknya pasti lingering sampai kita gila kita gitu. Dan kalau misalnya kita menghadapi suatu hal yang kehilangan, sakit atau yang lain, lama-lama kita akan menemukan cara untuk bisa, oh ini tuh akan tone down juga kok gitu. Karena lama-lama kita bisa beradaptasi, kita kasih diri kita waktu, mungkin kita harus break dari hal-hal yang biasanya kita lakukan, tapi one day kita bisa balik lagi kok ke hal yang kita mungkin
yang biasa lakukan nanti suka lakukan itu gitu. Dan itu tuh walaupun masih membekas, ketika misalnya sakit lagi pasti ada rasa gundah atau yang lain, dan dalam bentuk apapun itu pasti akan bisa nggak akan sesignifikan itu dampaknya dulu. Jadi mungkin aku pernah juga baca kayak semacam trauma gitu lah ya, ketika kita udah mulai istilahnya healingnya beneran gitu, lama-lama itu bukan berarti traumanya hilang, bukan berarti sakitnya hilang, tapi dampak dari itu nggak akan sesignifikan itu lagi sampai mengganggu kehidupan kita yang lain atau perjalanan hidup kita ke depannya. Itu jawabannya Kak Afia. Iya dong. Ini terima kasih kepada 3 narasumber hari ini, luar biasa. Mungkin di sini ada yang mau bertanya kembali sebelum kita tutup. Yakin Mas? Aku tahu loh Mas dari ini ya. Maukah ada yang mau ditanyakan? Atau tidak? Tidak. Baik. Ada yang mau bercerita juga? Sama tadi kan Kak Afia sudah bercerita. Tidak ada? Yakin? Kamu sharing. Oh, kalau mau sharing boleh. Terima kasih ya. Waktu lihat acara ini di Facebook, saya lihat tulisannya resiliensi. Saya sudah tahu banget dengan kata itu. Seperti kata Dr. Vita, kata itu muncul baru beberapa itu belakangan. Tapi itu kata yang enak banget untuk dilihat karena kebetulan saya juga penyintas dari masalah kesehatan jiwa ya. Dr. Vita tahu resiliensi itu kalau pandangan saya adalah bagaimana yang lalu, kejatuhan yang lalu membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Itu resiliensi. Termasuk juga Kak Vindi dan keluarga kehilangan ibu lalu menjadi lebih baik sekarang, itu juga resiliensi. Artinya apa? Ya resiliensi itu seperti itu, membentuk kita setelah yang lalu buruk menjadi lebih baik di kemudian hari dan perjalanan berikutnya. Memang apa ya, kalau saya melihat ini secara pribadi karena Vindi dan keluarga beberapa tahun yang kehilangan ibu, saya sih memandangnya karena juga saya mengalami hal yang sama, kehilangan orang tua itu dan juga pasangan. Saya melihat bahwa Tuhan tahu bahwa kadang-kadang kita berdiri itu ditopang oleh tonggak-tonggak yang kuat. Nah kalau Tuhan tahu bahwa kita sudah semakin mampu untuk berdiri sendiri, tonggak itu Tuhan ambil karena tugas kehidupan dari ibu, ibunda itu sudah cukup untuk Vindi, untuk adik dan untuk papa gitu ya. Saya juga melihat seperti itu. Saya semakin mampu melihat itu karena saya mempersepsikan bahwa tugas kehidupan orang-orang dekat saya sudah selesai untuk saya, dan tadinya saya bersandar pada tonggak-tonggak itu dan ragu apakah saya bisa berdiri semakin kokoh. Setelah Tuhan ambil kan kenyataannya Vindi semakin baik, keluarga semakin baik. Artinya memang gitu. Tuhan kita dimampukan untuk berdiri semakin kokoh dan tegak. Nah itulah resiliensi kalau menurut versi saya. Karena ya perjalanan ke depan kan kita tidak lagi menggantungkan kepada orang-orang lain walaupun itu orang terdekat, tapi dengan terus semakin kokoh, terus bikin pameran, terus semakin hidup semakin baik, itulah resiliensi yang Vindi dan keluarga alami. Kebetulan saya juga alami gitu. Jadi resiliensi itu membentuk diri kita menjadi lebih baik untuk kehidupan berikutnya. Dan kehilangan orang terdekat ya memang ada waktunya, siapapun akan alami, dan itulah yang sebenarnya Tuhan tahu bahwa kita tidak lagi terlalu menggantungkan ke menyender ibaratnya ke orang-orang terdekat itu, tapi memang kita sudah dimampukan untuk berdiri secara kokoh, secara pribadi, produktif, mandiri, dan artinya ya gitu, hidup saya semakin bisa gitu, seperti itu yang membuat secara khusus buat Vindi, karena saya lihat temanya resiliensi, oh keren banget gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menceritakan. Bapak tadi siapa tadi? Mas Ruby ya, untuk Mas Ruby sudah bercerita, sudah juga mendefinisikan, dan ternyata memang akhirnya resiliensi itu tidak seperti yang orang-orang bilang hanya harus kuat, harus tetap produktif atau harus tetap kayaknya gak ada sedih. Apalagi kalau cowok ya, kalau cowok nggak boleh nangis gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal semuanya perlu dirasakan untuk bisa mendapatkan ketangguhan itu sendiri, kekuatan itu sendiri, dan resiliensi itu tidak dalam satu malam, harus ada prosesnya, betul nggak? Betul.
Oke, dari aku Sasha sebagai moderator berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang ada di online. Kalau misalnya ngerasa mau nonton lagi atau butuh nih pengingat hidup, nonton aja nanti ada di YouTube channelnya Bipolar Care Indonesia. Terus juga teman-teman jangan lupa untuk disebarkan. Sekian untuk talk show hari ini, akan dikembalikan lagi kepada Kak